ketika Gus Riza tanya kepada abahnya Kiai Hisam menceritakan hal itu, apa sih yang paling mengena kepada Kiai Hisam dari dawuhnya Mbah Yai Syafaat tentang keluarga dan alumni. Ya, salah satunya itu. Jadi ketika Mbah Yai itu gerah dan gerahnya sangat luar biasa sekali, Mbah Yai menyampaikan, Sam, itu dawuhnya, Sam, santri Blok Agung, alumni Blok Agung, wali murid wong-wong sing seneng mbek Blok Agung, pokok gelem perjuangne agamane Gusti Allah, insyaallah masalah rezeki wis dicukupi, wis tak dongakne ning multazam, wis tak tangisi, wis diamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Blok Agung, media informasi dan inspirasi. Bersama saya Zulaika dengan seorang narasumber keren. Beliau pemuda milenial, juga salah satu dari cucu almarhum Kiai Haji Muchtar Syafat Abdul Ghafur yang baru saja menyelesaikan studi S2-nya, fresh graduate ini namanya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti, seperti biasa, kita dalam podcast ini kita akan terus menghadirkan orang-orang yang memang ahli di bidangnya, dengan tujuan mereka dapat memberikan wawasan tentang apa yang mereka ketahui. Baik, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Di masa pandemi ini ya, pertanyaan gimana kabarnya itu benar-benar pertanyaan yang nggak basa-basi ya. Alhamdulillah jawabnya benar-benar mantap. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir. Alhamdulillah saya ada waktu. Nggih. Jadi gini Gus, untuk pertama ini kan temanya kita sekarang Harlah ya. Harlah Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Ya. Mungkin untuk awal sebelum masuk ke tema itu bisa dong ceritain tentang masa kecilnya itu gimana? Oke. Tentang sekolah di mana, mungkin cara pengasuhan dari Kiai Mat ya. Kiai Mat itu seperti apa sehingga bisa menghasilkan Gus yang luar biasa seperti ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak. Saya bisa panggil Mbak siapa ini? Mbak Zulaika. Mbak Zulekha ini kayaknya kuliahnya bareng saya ini. Cuma nikahnya duluan Mbak Zulekha. Okay. Terima kasih Mbak Zulekha. Pada kesempatan ini sebelum saya masuk ke yang lain-lain, tadi kan diminta untuk menjelaskan bagaimana sih riwayat pendidikan saya. Jadi saya ini kelahiran Blok Agung, juga berproses pendidikan dasar saya itu di Blok Agung. Kemudian pasca pendidikan dasar, kemudian saya mondok di Jember di Pondok Pesantren Darussalam, di sana sekitar 3 tahun. Ketika saya mondok di Darussalam itu, di sana itu kan pondok pesantrennya itu semi modern ya. Jadi ketika di sana pendidikan umumnya khususnya itu lebih ditekankan daripada pendalaman kitab. Di satu keadaan saya dipanggil sama almarhum abah itu, kemudian disuruh ngambil kitab. Ya saya ikut aja. Kemudian disuruh baca. Coba dibaca li kitabnya. Sing pun tiba terserah. Akhirnya saya buka. Kemudian di kitab itu saya lihat niki mawon Mbah, ya wis wacan. Saya lihat hampir 5 menit. Lah kok gak ndang diwaca kata saya. Katanya almarhum apa itu. Kemudian saya bilang itu waktu saya SMP. Ngapunten kok mboten harakate mboten saged maca. Kemudian bapak saya itu langsung ngelihat saya dengan serius dan mengatakan, "Le sampean kalau sampean lek ning Blok Agung gak iso maca kitab itu gak kerasan sampean. Sampean kudu iso ngaji. Ya wis ndang saiki milih mondok." Nah itu kemudian pasca SMP itu saya kemudian memutuskan untuk mondok di pesantren yang juga pendalaman kitabnya lebih. Ya, waktu itu saya di beberapa pilihan pondok pesantren, ada di Lirboyo, ada di Ploso, Langitan. Saya sempat datang ke pondok-pondok itu dan kekhawatiran saya sih sebenarnya masalah ini ya, kebersihan dan bagaimana sih fasilitas di pesantren. Karena memang saya kan di rumah itu mulai kecilnya kan tempatnya juga mungkin tanda kutipnya nyaman gitu kan. Kalau kemudian pondoknya kurang nyaman, saya juga kurang kerasan, mungkin akhirnya
jatuh pilihan kepada Pondok Pesantren Al Falah Peloso Kediri. Kalau boleh ngasih informasi lebih, Al Falah itu pondoknya Gus Kausar yang lagi viral itu. Saya di sana sampai lulus diniyah, kemudian sekolahnya juga, kemudian saya kuliah S1-nya di IAIDA di Blok Agung, kemudian S2-nya di IAIN Jember. Pertama kali saya masuk waktu itu IAIN. Kemudian ini mau sedikit agak cerita rahasia sebenarnya. Monggo. Jadi saya masuk IAIN, kemudian dibilang sama Pak Rektor waktu itu, Pak Prof Babun waktu itu, disampaikan teman-teman mahasiswa baru ini, saya waktu itu kan pasca sarjana, insya Allah masuk IAIN, keluar semoga jadi UIN. Saya amin keras sekali waktu itu. Ternyata alhamdulillah kalau ngelihat standar targetnya S2 itu mestinya saya tetap IAIN, saya nambah sedikit untuk jadi UIN, akhirnya 4 tahun. Sampai ya, alhamdulillah akhirnya jadi keluarnya UIN, tapi alhamdulillah intinya selesai. Ya, kira-kira seperti itu, Mbak. Mungkin sekarang kita masuk ke acara intinya. Tentang sejarah berdirinya pesantren itu bagaimana? Pesantren di Darussalam Blok Agung. Darussalam Blok Agung. Karena saya tidak menemui langsung di tahun itu, karena saya kelahiran termasuk generasi milenial ya. Saya kelahiran 93. Saya dengar-dengar dari beberapa penjelasan keluarga, kemudian alumni yang sepuh, juga beberapa simpatisan itu, bahwa Pondok Pesantren Darussalam itu dulunya awal berdirinya bukan pondok pesantren langsung, melainkan musola. Musola atau masjid kecil begitu. Kemudian diberi nama Darussalam. Jadi pasca Mbah Syafaat mondok di Njalen, kemudian Mbah Syafaat di Blok Agung, kemudian ya banyak yang ikut ngaji beliau. Dari situ kemudian mulai banyak orang-orang yang ngaji, dan kemudian diresmikan tempat ngajinya itu. Jadi awalnya musola kecil begitu aja. Kalau saya dengar tadi malam Kiai Hasim Syafaat, beliau menyampaikan bahwa bisa jadi pondok pesantren Darussalam itu kalau melihat tanggal, biasanya kan kalau santri itu bangun itu kan di cor-corannya itu atau di tempat anunya itu ada tulisannya. Jadi kayak prestasi gitu kan. Jadi beliau menyampaikan 1951 kira-kira seperti itu. Itu yang di bangunan dulu. Jadi akhirnya itu yang dijadikan sebagai momen yang dijadikan tanggal yang kemudian untuk memperingati itu, yaitu tepatnya di tanggal ini ya, tanggal 14 Januari. Kalau dihitung-hitung sih sampai sekarang, kalau dihitung 1951 berarti tepat 71 tahun Pondok Pesantren Darussalam berdiri. Jadi perkembangannya Darussalam itu bisa sampai sebesar ini tuh bagaimana, Gus? Oke, ini sebenarnya pertanyaan ini yang lebih tepat ya kalau ditanyakan ke yang sepuh-sepuh ya. Tapi mungkin ini karena segmen milenial ya. Saya khusnudonya ini jawaban saya itu tidak mewakili yang sepuh-sepuh, melainkan mewakili yang muda-muda, kira-kira seperti itu. Jadi Pondok Pesantren Darussalam bisa sebesar ini itu kalau saya mengamati tidak lepas dari bagaimana Pondok Pesantren Darussalam itu menerima perubahan zaman, yang kemudian hal itu dipahami lebih dahulu oleh para pengasuh dan para pendiri wabil khusus Mbah Yai Muhatar Syafaat. Jadi dulu itu Pondok Pesantren Darussalam itu berdiri salaf, masih pondok pesantren salaf, tidak ada sekolahnya. Kemudian Mbah Syafaat itu diskusi dengan beberapa orang yang kemudian juga termasuk mungkin istikharah dan kemantapan beliau, akhirnya Mbah Syafaat itu menginisiasi beberapa pondok pesantren, menginisiasi untuk membuat sekolah, dan itu pun membuat kaget beberapa orang, karena Mbah Syafaat itu terkenal orang tasawuf. Orang zaman dulu itu kalau sekolah itu kesannya kayak gimana begitu lah zaman dulu, karena kalau pondok itu ya mestinya apalagi tasawuf itu ya sarungan, songkoan, ya nggak sekolah zaman dulu seperti itu. Tapi Mbah Syafaat itu bisa membaca bahwa suatu saat itu bahwa pondok yang bisa tetap struggle atau kuat dalam berjuang itu ya harus mengikuti
mengikuti perkembangan kebutuhan zamannya. Waktu itu Mbah Ye buat sekolah di tahun 80 atau berapa itu ya, 80 awal itu kalau nggak salah, kalau 70 akhir, kalau nggak salah 70 80-an awal pokoknya insya Allah itu banyak orang yang menentang, bahkan termasuk dari alumni sendiri yang tua-tua itu. Kemudian Mbah Ye menyampaikan di beberapa kesempatan, sampai Mbah Ye datang ke beberapa alumni ke daerah-daerah menyampaikan mohon doanya dan menyampaikan tujuan ini baik untuk kedepannya buat Blok Agung. Jadi Blok Agung bisa berkembang seperti ini menurut saya karena para pengasuh pendiri dan keturunannya, para pengasuh-pengasuh itu open minded ya. Jadi terbuka pikirannya untuk bisa membaca sih. Kayak sekarang contoh Blok Agung sudah punya podcast, kemudian Blok Agung juga mau merencanakan buat klinik. Blok Agung punya bakery dan beberapa tempat usaha. Ini kan ngelihat kebutuhan masyarakatnya. Kalau tidak bisa membaca itu, tentunya akan tidak bisa sampai seperti ini. Menurut saya seperti itu. Jadi lebih kepada bagaimana pengasuh yang luar biasa bisa membaca kebutuhan itu. Oh ya, saya lupa, Mbah Yai Syafaat itu dalam mengenalkan kenapa sih membuat sekolah itu tendensinya itu alimu auladakum, dawuhnya Kanjeng Nabi itu fa innahum makhlukuna li zamanin ghairi zamanikum, karena mereka itu dilahirkan tidak sama dengan zamanmu. Jadi orang tua itu dituntut harus kreatif untuk bisa membaca kira-kira di zamannya anaknya ini kebutuhannya apa kayak gitu. Ini termasuk yang saya lihat di Blok Agung ini lumayan bisa seperti itu, karena banyak sih pondok-pondok besar yang zaman pendirinya masih ada besar, bahkan jamaah bahkan sifatnya besar, tapi ternyata terbukti tidak eksis. Itu karena tidak lepas bahwa pondok-pondok itu tidak bisa membaca kebutuhan zaman atau perkembangan itu. Saya malah penasaran itu, Gus. Kenapa sih kok banyak simpatisan dulu itu menolak untuk mendirikan sekolah itu? Jangan ngertos alasannya. Kalau saya diskusi dengan beberapa saudara waktu itu, saya sempat ngobrol dengan Gus Riza waktu itu, Mas Riza. Dalam diskusi itu beliau menyampaikan di zaman itu memang pendidikan formal bagi komunitas pesantren merupakan hal yang sangat belum bisa diterima Di zaman itu. di zaman itu. Mungkin ini juga tidak lepas dari kita melihat di zaman ini ya, di zaman waktu itu, di zaman itu kenapa sih NU kemudian membuat menjadi partai politik, kemudian pasca muktamar kemudian kembali kepada hitoh. Ini tidak lepas dari kebutuhan zamannya waktu itu. NU sekarang mungkin pengkaderannya awal-awal itu ya, mungkin tahun 2000 awal masih di kalangan regional Indonesia saja, nasional saja. Tapi kita coba sekarang lihat NU bahkan sampai ke kancah internasional ini, bahwa melihat bahwa konsep moderat, bagi orang yang moderat itu bisa membaca kebutuhan-kebutuhan itu. Maka tidak lepas dari bahwa prinsip kita itu kan, orang-orang ahli sunnah itu kan tentunya harus moderat. Moderat itu ya tentunya tengah-tengah, nggak begitu kaku ya nggak begitu terlalu bagaimana kita itu melihat kebutuhan-kebutuhan itulah. Di zaman itu masyarakat alumni bahkan itu belum bisa membaca itu. Jadi apa ya belum ngeh ya waktu itu ya. Mungkin contoh kayak sekarang ada pondok pesantren kok punya hotel. Kita mungkin sekarang masih bisa ya pondok pesantren punya hotel, tapi mungkin besok akan menjadi hal yang umum. Iya kan, memang kebutuhan ya. Jadi tidak lepas bahwa pemahaman dan pemahaman dan pengalaman itu yang membuat ada penolakan itu aja, kira-kira seperti itu. Jadi kan sekarang sudah 71 tahun ya. Apa perubahan dari yang dialami Blok Agung dari zaman dulu sampai sekarang mengenai sistemnya, mungkin sistem pendidikannya atau apa, mungkin bisa dijelaskan perubahannya sampai mulai dulu sampai sekarang. Tentunya di setiap setiap tahun, setiap masa 10 tahun itu juga ada evaluasi bagaimana sih tentang pondok pesantren, perkembangan pendidikan di sini. Saya melihatnya sesuai dengan kapasitas saya, bahwa di Blok Agung itu awal berdirinya itu kan salaf,
pondok tidak hanya ngaji dan semua rata-rata santrinya itu sama kerja atau kasab. Kemudian bertahan sampai beberapa tahun, akhirnya ganti santri yang dikirim, tidak ada santri yang kerja. Maka kemudian mulai sistem di Oh, dulu pesantren. santrinya kerja ya? Zaman awal-awal dulu memang santri kerja rata-rata. Jadi Mbah Yai itu kadang juga ngimbangi. Ini menurut saya juga kecerdasannya almarhumlah Mbah Yai Syafaat. Beliau itu sangat cerdas sekali membaca. Jadi zaman dulu santri itu mondok itu dari rumah kadang cuma bawa bawa alat-alat untuk kerja. Nanti ketika di pondok itu pas setelah nggak ngaji itu mereka ke masyarakat nyari-nyari apa sih yang bisa mereka bantu ke masyarakat sampai jadi kerja mereka. Bahkan kalau musim panen, saya pernah dengar dari beberapa Pak D dari Bapak itu, kalau musim panen itu diliburkan ngajinya Mbah Yai. Sampai 3 tahun, sampai 3 bulan begitu, atau sampai 2 bulan. Biasanya di Kalipait, biasanya kalau panen panen padi begitu, santri semuanya ke sana jadi buruh gitu kan. Yang yang rata-rata yang ekonominya minus kayak gitu. Mbah Yai juga ngimbangi, beliau juga akhirnya ya sudah santri-santri nggak apa-apa udah itu di waktu itu di masa-masa salah. Kemudian ganti zaman santri yang dikirim tentunya kan nggak bisa disamakan kayak dulu. Nah, kemudian mulai ditata sistemnya di gerbang semuanya pondok, kemudian dibuat peraturan santri begini 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 harus begini begini, dan tentunya itu juga beberapa kali evaluasi sampai kemudian ada sekolah dari setingkat SLTP, SLTA. Kemudian ini juga satu cerita yang mungkin perlu saya sampaikan tentang sejarah berdirinya IAI Daru. Jadi pasca kemudian santri itu banyak yang lulus dari sekolah ketika mendirikan SLTP dan SLTA, banyak dari beberapa santri itu yang di zaman itu juga sudah mulai terlihat bahwa santri itu ada keinginan untuk kuliah begitu. Juga biar nanti itu ada terusan bagaimana santri itu bisa menjadi guru, karena persyaratan menjadi guru juga harus sudah sarjana. Akhirnya ada diskusi untuk mendirikan yang namanya perguruan tinggi. Waktu itu Bapak ngobrol dengan Pak Teguh ya. Pak Teguh itu salah satu pendiri atau waktu itu jadi rektornya Uniba dan pendirinya UBI kalau nggak salah Pak. Jadi dalam diskusi itu Pak Teguh menyampaikan bahwa Blok Agung sudah mulai banyak santri besarnya. Untuk mengikat santri besar di zaman sekarang ini di tahun 2000-an awal itu kayaknya perlu Blok Agung buat universitas. Akhirnya disitulah awal mulanya Bapak kemudian mencoba komunikasi dengan beberapa orang yang bisa diajak untuk mendirikan YAIDA. Salah satunya almarhum Pak Arifin Salam waktu itu timnya itu. Dan alhamdulillah berdirilah Staida waktu itu. Staida. Dan kemudian berkembang sampai sekarang, dan ya itu sekali lagi saya sampaikan bahwa pengasuh keluarga besar Blok Agung itu termasuk menurut saya open minded ya, open mindset ya. Jadi bisa masuk hal-hal yang baru, yang contohnya meskipun targetnya semua harus bisa ngaji, tapi tidak membatasi semuanya harus kuliahnya jurusan agama, tidak, karena juga ada kayak contoh Mbak Ni atau Nunduk Ni itu kan palah S2 S3-nya itu di luar negeri, S2-nya di Amerika, kemudian di UGM S3-nya Ning Zulfi atau Mbak Zulfi itu juga S2-nya di UGM, jurusannya juga sastra Inggris. Jadi bagaimana di Blok Agung itu, kalau katanya almarhum itu Mbah Yai Syafaat itu, bagaimana meramu ibarat bumbu itu yang buat enak itu bukan hanya cabai saja, tapi ada brambang, bawang, kemudian ada garam, ada apa, kemudian diulek dengan dengan racikan yang tepat, kemudian itu menjadi sambal yang bisa dinikmati dengan enak. Jadi nggak kemudian butuh sambal kafe kan buat jadi yang membuat enak itu bukan hanya lombok saja, tapi pedas, komposisinya tepat, harus kayak gitu. Nah, di Blok Agung itu saya melihat alhamdulillah lengkap gitu, mulai lengkap. Jadi generasi cucu ini macam-macam, ada yang bisa ngaji, ada yang pintar bisnis ya, ada yang juga mulai ke
ke bidang politik, ada yang ke sosial masyarakatan, ada yang senengane apa namanya eh, apa namanya buat kegiatan-kegiatan sosial itu juga ada seperti itu. Jenengan kan nggih salah satu cucu nggih. Jujur saya. Kalau menurut jenengan niku peran Mbah Nyai Mariam kali Mbah Nyai Musyarofah niku dalam perjuangan Mbah Yai Syafaat nih dalam babat pesantren niku pripun? Oke. Eh, ini yang menjadi hal penting ya. Kadang yang dilihat itu hanya sosok sosok laki-lakinya. Padahal sebenarnya di balik itu, kalau kalau saya boleh ngomong, bukan di balik itu ya, di sebelah itu. Jangan dibalik ya. Kalau di balik itu kayak didelikkan gitu, Nggak enak, nggak enak. didelik nih. Ini bukan, jadi di sebelah itu ada perempuan-perempuan hebat yang bisa membuat laki-laki itu menjadi hebat. Bahwa saya kasih contoh, Mbah Yai Maryam itu luar biasa hebatnya. Beliau itu termasuk istri Mbah Yai Syafaat yang bahkan menjodohkan Mbah Syafaat dengan Mbah Maryam, itu menjodohkan Mbah Syafaat dengan Mbah Yai Musyarofah, yang mana Mbah Yai Musyarofah itu muridnya Mbah Maryam sendiri. Dan itu langsung yang nodong Mbah Maryam. Ini cerita dari beberapa saudara seperti itu. Jadi Mbah Yai itu ditawari sama Mbah Maryam, jadi kan keluar rapi nih. Itu yang ngomong istri pertama. Nggak pengen niru saya. Apa teh? Kayak kira ya. Nggak pengen. Jadi di sini bahwa Mbah Maryam itu luar biasa ahli tirakat. Mbah Maryam itu. Termasuk dalam beberapa cerita yang saya dengar itu Mbah Maryam itu senang puasa Senin Kemis dan Daud. Kemudian Mbah Maryam tuh kalau wiridan juga lama. Dan Mbah Maryam tuh yang ngatur ekonomi dalam. Jadi Mbah Syafaat kadang nerima tamu, gitu, ngaji, kemudian jagongi tamu dan yang lainnya. Mbah Yai Syafaat tuh pokoknya bilang kepada Mbah Maryam pokoknya kudu enek panganan yang bisa dibuat makan untuk tamu. Jadi kadang hal-hal yang di belakang itu yang kadang rewibet itu Mbah Yai Maryam semuanya yang ngurusi. Mbah Yai Syafaat kadang saking sibuknya jagongi tamu sampai lupa nggak ngasih uang barang. Tapi Mbah Yai Syafaat itu kan sangat loman sekali, sampai kadang dikasih sama tamu uang kayak gitu, kok ndelok tamu setelahnya kok songkoknya wis bunder wis welek kayak gitu, akhirnya gak didelok uangnya dikasihkan ke tamu tadi. Padahal Mbah Yai Maryam di belakang tuh ngutang-ngutang Menjerit. ngutang-ngutang nih untuk beli beras dan yang lainnya itu. Ini termasuk kesalingan yang luar biasa. Mbah Maryam tuh memahami posisi Mbah Syafaat itu sangat luar biasa sekali sampai bisa seperti itu. Andaikan wanita di saat ini pasti menjerit jadi Mbah Maryam. Sangat luar biasa. Ya bukan menjerit ya, menjadi perempuan yang strong sekali. Jadi dan kalau kemudian Mbah Syafaat tidak memiliki istri seperti Mbah Maryam, Mbah Yai Musyarofah. Mbah Yai Musyarofah juga luar biasa sekali. Jadi Mbah Yai Musyarofah itu dalam beberapa cerita yang saya dengar, Mbah Yai Musyarofah itu termasuk ngopeni santri-santri jompo. Jadi dulu itu ada beberapa ibu-ibu tua yang ngaji ke Mbah Yai Syafaat, kemudian ada kamar yang posisinya itu atau ruangan atau tempat yang disediakan itu oleh Mbah Yai, yaitu bareng dengan Mbah Yai Musyarofah. Baru tahu itu kalau saya. Jadi saya sempat dengar dari Kiai Malik Puncak, Pondok Puncak itu beliau menceritakan itu termasuk wasiatnya Mbah Yai Syafaat yang juga harus dilestarikan adalah santri sepuh, santri jompo, perempuan-perempuan waktu itu. Jadi di Darussalam kayaknya sekarang belum ada santri sepuh ya. Cuma alhamdulillah di Pondok Pesantren Syafaat itu ada empat mbah-mbah yang mondok. Kalau ditanya jenengan kelas teng mriki, kula kok kadosnya pengen mandi teng Blok Agung, sampai seperti itu, Mbak. Ini berarti setidaknya wasiat itu sudah mulai dicicil di Pondok di Syafaat itu. Nanti mungkin kedepannya juga akan ada. Jadi luar biasa perannya. Jadi di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang ahli tirakat. Wah. Kira-kira kayak gitu. Jadi sekarang kan harlah gitu temanya. Apa sih hal positif yang bisa diambil dari peringatan harlah itu sendiri, Kos? Oke. Hal positif yang bisa diambil dari peringatan harlah. Pada umumnya saya ngelihat dalam kegiatan harlah itu ada beberapa hal yang kayaknya di semua pondok itu disampaikan terkait harlah ini. Yang pertama adalah tentang
Harlah ini sebagai media atau wasilah untuk mengenang, untuk menghargai dan meneladani para muassis atau para pendiri pondok pesantren tersebut. Jadi dalam momen harlah itu selain memperingati hari lahir, juga kadang mesti diceritakan. Dulu Mbah Yai Syafaat, kayak contoh tadi malam dalam acara harlah itu Kiai Hasim, Kiai Hisam, kemudian Kiai Asikin menyampaikan Mbah Yai Syafaat seperti ini, seperti ini. Contohnya Mbah Yai Syafaat itu dulu tirakatan untuk santri Pulau Kagung, sudah jadi kiai tapi masih menirakati santri. Waktu itu selama 8 tahun sholat 500 rakaat setiap hari. Nah ini ku disampaikan kalau jadi santrinya ya ojo misal gak iso niru sholatnya ya minimal harus ada yang ditiru lah sedikit-sedikit apa. Contoh lagi kemudian Mbah Yai itu diceritakan tadi malam itu beliau termasuk nirakati santri, alumni dan simpatisan dengan puasa puasa bila roh. Jadi beliau itu dipesani nggak boleh makan hal-hal yang berbau nyawa dan tidak boleh kena api selama 5 tahun. Jadi akhirnya yang bisa dimakan buah, tapi buah ya ekonomi waktu itu belum bagus. Akhirnya yang paling banyak di sekitar apa ya beluntas itu. Akhirnya kemudian itu menjadi semacam spirit bahwa Mbah Syafaat itu tirakatanya termasuk makan beluntas selama 5 tahun. Akhirnya dibentukkan seragam alumni itu batik beluntas ya. Itu biar santri alumni itu sadar iki lho rek beluntas ini yang membawa kita menjadi orang seperti ini. Tirakatnya Mbah Yai 5 tahun nggak makan apa-apa, hanya beluntas kayak gitu. Nah ini di situ. Nah kemudian yang kedua yang juga biasanya dibahas di beberapa pondok pesantren terkait harlah itu adalah memperingati dan menata serta menyampaikan capaian-capaian yang pondok pesantren itu biasanya ingin capai atau sudah terjadi dan mengevaluasi itu. Contoh kayak tadi malam itu saya melihat Yai Hisam, Yai Hasim itu menceritakan bahwa di pondok pesantren Darussalam ini alhamdulillah sudah sekian kali khataman Ihya, karena ikonnya Blok Agung itu Ihya Ulumuddin, sudah khatam sekitar 28 kali lebih khataman Ihya. Kemudian mulai tahun berapa itu khataman Ihya ditarget 3 tahun sekali melihat kebutuhan zaman. Biasanya santri itu mondoknya 3 tahun atau 6 tahun kayak gitu. Kemudian juga disampaikan agar didoakan bersama-sama Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung mendirikan S2, menambah prodi matematika dan IPA. Kemudian biar kebutuhan masyarakat itu benar-benar tercover oleh Blok Agung begitu. Nah, ini disampaikan dalam beberapa forum-forum di beberapa acara milad pondok pesantren. Kemudian yang terakhir ini menurut saya juga hal yang sering disampaikan yaitu tentang menata atau menyampaikan tentang target dan strategi ke depan. Biasanya dalam harlah itu juga disampaikan nanti akan 5 tahun atau 10 tahun lagi kita akan mendirikan ini. Nanti kembalinya mohon doanya, mohon restunya kepada para santri mumpung kumpul semuanya. Kemudian dan lain-lainnya seperti itu. Apalagi begini, saya sampaikan tadi setiap 10 tahun bahkan berapa tahun saja itu karakter santri itu sudah macam-macam. Maksudnya saya juga dari segi akhlak ya, saya ngelihat ini perbedaan yang luar biasa. Saya dulu waktu masih SD itu ngelihat santri itu kalau ketemu kiai itu lari takut. Kemudian nggak tahu akhir-akhir waktu saya udah SMP gitu, santri Blok Agung itu kalau ada keluarga dalam itu mendekat terus assalamualaikum salaman. Sekarang ini kayak pondok Maduraan ini. Jadi ada keluarga dalam berhenti. Bahwa kita melihatnya begini, santri pun juga nanti setiap masa itu punya karakter yang berbeda-beda dan kita tidak bisa menyalahkan itu. Bagaimana kita mempertahankan al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal ahdu wal akhdhu bi jadidil aslah. Kita mempertahankan dulu yang baik
dan mengambil hal-hal baik dari hal yang baru. Nah, ini saya ngelihat di Blok Agung ini sudah mulai seperti itu. Jadi melihat, bahkan kalau ketika saya ngobrol dengan Kiai Kholek itu, Blok Agung muga sudah dua S3 gitu. Saya sampai ngobrol juga sama beliau, kalau kok nggak ada usul, bagaimana sih kalau seandainya Blok Agung karena terkenal dengan tasawufnya, bagaimana kalau membuat kurikulum tasawuf? Nah, kurikulum tasawuf itu begini, saya mengusulkan waktu begini, gimana pripun lek ulah kurikulum tasawufnya, misal nanti setelah lulus ulah diijazai nopo, setelah lulus usto nanti dijazai apa, kuliah apa, guru, ketika udah jadi guru apa. Bahkan saya juga usul pripun ini, waktu itu kata beliau iku sak apik kujane, cuma ya sik gurung gurung ana sik gurung sing liyane dikek sing ketok-ketok. Nah ini ya itu tugasmu dan kawan-kawan. Baik ya aku. Ya, kan generasinya. Generasi muda, tapi saya sudah mengcover bahwa berarti yang sepuh-sepuh itu juga merespon, maksudnya memberikan respon positif terkait itu. Yang kedua juga saya menyampaikan waktu itu usul pripun kalau seandainya ke Gus Kolek ya, ke Yai Kolek saya sampaikan pripun seandainya manuskrip beberapa ijazah yang Mbah Yai sampaikan kepada santri itu dikumpulkan lagi, bahkan kalau perlu dibukukan, diijazahkan secara umum kepada santri yang mau lulus dari Blok Agung. Menarik gitu, sepakat aku. Sepakat ya. Iya. Karena di masyarakat benar-benar dibutuhkan. Iya. Kemudian kalau yang kepada Gus Munib atau Yai Munib, saya pernah diskusi juga, saya pernah matur kepada beliau, kalau nggak ada usulan dari beberapa alumni, pripun kalau Blok Agung itu mulai ada bagian di yayasan itu yang khusus ngopeni tentang alumni yang nantinya masalah ekonomi alumni. Maksudnya pripun? Dari contoh alumni yang punya tempat usaha yang punya, misal contoh jadi juragan tambak, jadi juragan punya toko, punya apa itu dijadikan satu, diakomodir. Kemudian alumni muda yang butuh pekerjaan itu nanti bisa dipekerjakan di alumni Blok Agung juga. Ini kan luar biasa bahwa ngopeni santri itu tidak hanya di pesantren saja, tapi sudah lulus pun juga ditata bagaimana sih ekonomi mereka, bagaimana di ini dan yang lainnya itu. Nah, kata beliau, "Iki apik iki." Tapi ki sing ngawal aku gak iso ngawal saya. Iku apik wis iku kapan-kapan ku. Berarti kemudian kita melihatnya, oh Pak Ade, Pak Ali itu atau dari generasi pertama, putra Mbah Yai itu open mindset ya. Jadi gak apa-apa le. Jadi tidak kemudian gak usah mboten. Jadi usul-usulan itu diterima, boleh monggo. Nah ini kemudian saya berpikir, wah ini yang membuat Blok Agung, saya sangat optimis insya Allah Blok Agung itu 100 tahun peringatan Pondok Blok Agung bahkan luar biasa sekali nanti. Amin. Kira-kira kayak gitu. Pokok tetap istiqomah begitulah. Nah, kira-kira itu hal yang sering disampaikan. Jadi tentang mengenang leluhur, tentang pendiri, kemudian tentang menyampaikan mengevaluasi tentang program-program dan menata strategi-strategi. Kalau di NU kemarin saya ingat Kiai Miftahul Ahyar itu menyampaikan tentang di masa ini yang masa 4.0, di masa digitalisasi, di masa masa-masa kayak gini itu kita juga harus menguatkan strategi. Jadi di NU itu kemarin di muktamar itu kan disampaikan sama Kiai Miftahul Ahyar pada beliau dilantik sebagai Rois Am, itu beliau menyampaikan kalau sekarang zaman 4.0 kita punya strategi 4G. 4G itu kalau nggak salah itu ya, ini sama ngerpek juga saya. Ini juga mungkin bisa ditiru sama pondok pesantren. 4G itu ada 4G, ada 4G yang yang menjadi target. Yang pertama adalah grand idea, ide besar terkait pesantren ini mau dibawa kemana sih. Kalau NU mau mensinkronkan semua banom-banom menjadi satu komando yang kemudian akan memunculkan program ide yang menjadi kesepakatan bersama. Kemudian ada lagi G yang kedua itu adalah grand design ya. Grand design mau kita buat gimana sih NU ke depannya begitu kan pasca 100 tahunnya gitu. Kemudian ada grand strategi gitu kan. Gimana sih strategi besarnya sih untuk kita memasarkan, istilahnya itu ada bahasa
bagaimana sih pondok pesantren biar marketable. Wah, marketable. Jadi biar di market di pasar itu diterima itu gimana sih gitu kan. Kemudian kalau saya sampaikan kepada orang-orang, terus sih katanya orang-orang dulu kalau mondok bisa mau jadi apa gitu kan. Kemudian saya jawab, kalau mondok mau jadi Gus Dur, jadi presiden gitu kan. Kalau mau mondok berarti mau jadi Kiai Ma'ruf Amin wakil presiden. Kalau mau mondok mau jadi apa. Jadi bisa. Jadi saya sangat optimis sekali suatu saat mungkin generasi pesantren itu akan dicari. Mungkin sekarang masih dipandang sebelah mata, tapi dalam proses ini kita harus memperjuangkan generasi-generasi di pesantren yang unggul, karena salah satu keluarga itu, jadi bapak saya itu pernah menyampaikan begini, santri oleh dadi opo ae, sing penting soleh ning opo ae bidange gitu. Jadi santri mau jadi pengusaha sok mangga, penting mau jadi kiai monggo, santri mau jadi apa pembisnis, jadi apa namanya, jadi akuntan, jadi monggo, mau jadi pengacara bahkan boleh, mau jadi tukang gulat boleh. Yang penting jalannya bagus ya, dan yang lain boleh. Kayak Habib Nurmagomedov itu kan mengenalkan Islam di Amerika dengan gulatnya. Kemudian Salah ya, itu pemain bola yang dari Mesir itu mengenalkan Islam di Inggris, kemudian di Eropa dengan sepak bolanya. So kita bisa sih jadi apa, membawa hal baik dengan gaya yang mungkin bisa diterima di komunitas itu. Saya kebetulan suka Vespa. Saya punya Vespa. Saya kadang sunmori juga, minggu pagi, Sunday morning kayak gitu. Kalau ada event saya ikut, saya izin kepada istri, ayo sampean wis budal saya berangkat gitu. Nanti ketika kumpul dengan teman-teman, saya mojok dengan beberapa orang. Kemudian saya ngobrol-ngobrol, saya niati ngaji. Ini kan juga pendekatan saya. Nah ini di situ. Kemudian ada yang terakhir, ada grand control. Ya, jadi bagaimana sih kontrol besar untuk mengontrol, karena kalau udah ada terstruktur itu juga perlu dikontrol bagaimanapun. Kayak dalam manajemen itu kan ada fungsi manajemen, adalah salah satunya adalah POAK ya, planning, organizing, controlling, kemudian actuating, dan yang itu juga harus dipantau juga. Ini tantangan pondok pesantren sekarang luar biasa besar. Apa, ada dana abadi, ini kalau benar-benar nggak siap ini malah bahaya sekali buat pesantren. Kemarin seru ngomongin itu sih, dana abadi. Sama Guzen ya. Ini kalau nggak kompeten ini malah takutnya nanti ada orang pesantren yang di penjara bareng gara-gara korupsi misalnya dana abadi itu dan yang lain. Tapi semoga insya Allah nanti kita tetap positif terkait hal tersebut, bahwa ini yang juga penting adalah bahwa radikalisasi mulai sangat gencar sekali. Kemudian Indonesia ini sekarang negara yang luar biasa, sedang dilihat internasional. Akhirnya juga tantangan-tantangan ajaran-ajaran dari luar Indonesia juga masuk ke Indonesia. Ini kan juga tantangan besar, maka kita harus selesaikan itu. Tapi asik sih tadi usulan jenengan teng Yayu Kholik tadi mengenai dibukukan, yaitu sebenarnya itu Bunyai Rurah itu tiap ngaji Ramadan itu selalu menyampaikan kayak wasiat-wasiatnya Mbah Yai gitu loh. Tapi belum dibukukan. Belum ya? Belum dibukukan. Jadi menarik jika itu dibukukan. Monggo niku generasi ini. Nggih, insyaallah nanti generasi fresh ini, generasi cucu-cucu ini siaplah akan menyongsong untuk bagaimana kebutuhan di zaman di masa-masa sekarang begitu. Karena juga kita yang muda-muda itu juga punya komunitas ya. Jadi yang cucu-cucu ini ada dua generasi ya. Setidaknya ada generasi cucu yang pertama, ada generasi cucu yang kedua. Saya termasuk generasi cucu yang kedua. Maksudnya begini, jadi ngelompoknya itu loh, karena gampangan ngelompoknya itu ada yang kayak yang sudah mulai cucu yang sudah mulai nata, misal sudah berkiprah kayak Doni atau Ningni itu, kemudian Gus Riza, kemudian ada Gus Ajit yang sekarang juga mulai sobok atau ngendangi masyarakat, membangunkan jalan dan yang lainnya. Ada lagi apa namanya Gus Endi yang kemarin dengan terobosannya akhirnya bank sampah sampai di Blok Agung itu dapat
dapat nominasi di Banyuwangi dan dikunjungi sekarang oleh beberapa sekolah dan pesantren. Jadi ini mulai kelihatan. Nah, kalau generasi yang kita ini segmennya masih agak santai, tapi dalam hal itu kita juga mulai merencanakan sih sesuai dengan kemampuan kita. Silakan direalisasikan. Ah, ah. Menarik gitu, beneran. Jadi untuk terakhir mungkin closing statement untuk Harlah Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung sendiri, monggo. Oke. Terima kasih kepada semuanya yang telah membantu Blok Agung sampai sebesar ini. Teringat dawuhnya Mbah Yai Syafaat itu, beliau ketika sebelum meninggal beliau pernah menyampaikan, ini saya dengar cerita dari Gus Riza ya. Jadi ketika Gus Riza tanya kepada abahnya Kiai Hisam menceritakan hal itu, apa sih yang paling mengena kepada Kiai Hisam dari dawuhnya Mbah Yai Syafaat tentang keluarga dan alumni. Ya, salah satunya itu. Jadi ketika Mbah Yai itu gerah dan gerahnya sangat luar biasa sekali, Mbah Yai menyampaikan, Sam, itu dawanya Sam, santri Blok Agung, alumni Blok Agung, wali murid wong-wong sing seneng mbek Blok Agung, pokok gelem perjuangne agamane Gusti Allah, insyaallah masalah rezeki wis dicukupi, wis tak dongakne ning multazam, wis tak tangisi, wis diamini. Kayak gitu. Ya karena ya waktu itu kondisinya itu kalau nggak salah di Kerikilan ya, waktu itu Mbah Syafaat pas gerahnya luar biasa sampai mau dibawa ke ruangan, diganti ruangan. Kemudian Yesa dipanggil lagi, tenang loh Sami, santri Blok Agung, alumni Blok Agung, wali murid, simpatisan, orang-orang yang suka dengan wong sing seneng mbek Blok Agung, pokok gelem memperjuangne agamane Gusti Allah, wis tak dongakne, wis tak tangisi, dicukupi. Nah, itu yang menjadi spirit saya untuk santri Blok Agung. Kok megawe tok gak enek perjuangan yang masyarakat ya kurang sip aja kayak gitu. Terharu saya. Semoga nantinya Blok Agung semakin istiqomah ila yaumil kiamah. Pesan saya satu untuk teman-teman alumni, oleh dadi apa wae sing penting saleh ning bidangnya. Boleh teman-teman jadi apa saja, yang penting jadi orang yang bermanfaat dan memberikan wangi yang harum kepada para keluarga Blok Agung dan membanggakan Mbah Yai Syafaat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang membanggakan beliau-beliau itu. Dan kalau santri Blok Agung harus berjuang di NU. Terima kasih loh Gus sudah mau datang dan memberikan wawasannya. Demikian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Zulaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.